Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Kali ini kami akan membahas materi yang kedua tentang steroid. Nah, steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolisme sekunder, dan senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, steroid adalah suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, yang dimana cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggota 6 atom karbon dari cincin D yang beranggota 5 atom karbon. Nah, steroid adalah senyawa turunan lipid yang mempunyai struktur dasar p-hidroksilopentano-fenantrena, yaitu dari 3 cincin sikloheksana yang terpadu seperti bentuk fenantrena, dan sebuah cincin siklopentana. Nah, sumbernya ada 2, hewan dan juga tumbuhan. Nah, untuk hewan itu terpenoid dan lanosterol. Kemudian untuk tumbuhan itu ada triterpenoid dan sikloartenol. Nah, kemudian struktur steroid. Jadi struktur steroid di sini mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon, yang dimana membentuk 3 cincin sikloheksana. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan yang lain, dia terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini dan tahap oksidasi tiap-tiap cincin. Nah, jadi di sini pun ada sumber steroid yang dimana terdiri dari pepaya atau Catrica pepaya. Senyawa ini mengandung senyawa steroid golongan sterol atau kompesterol, yaitu ergos 5N3B-ol, digunakan untuk sebagai obat penyakit beri-beri, kemudian malaria, kejang perut, dan penurun panas. Nah, untuk yang kedua itu kulit batang bakau merah atau Rhizopora stylosa. Nah, senyawa steroid yang terkandung yaitu campuran senyawa steroid, yaitu kampesterol, itu ergosnya 5N dan 5N3-ol dengan rumus molekul C2H48O. Kemudian yang ketiga ada buah mahkota dewa. Nah, buah mahkota dewa ini senyawa steroid yang terdapat dalam buah mahkota dewa adalah stigmas 5N3 beta-O-sisterol. Kemudian ada kulit batang buah maja. Dalam buah ini terdapat stigmasterol. Oke, selanjutnya tata nama dari steroid. Sebagian senyawa organik lainnya tata nama sistematika dari steroid tertentu. Nama steroid itu diambil dari awalan dan akhiran yang menunjukkan jenis substation. Sedangkan posisi dari substation itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon di mana substation itu terikat. Penomoran atom karbon dan molekul steroid adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar bawah sini bahwa ini adalah struktur dari steroid. Dan kita juga bisa menggunakan tata namanya dari sini.
Selanjutnya, jenis steroid. Jenis hidrokarbon indosteroid itu berdasarkan dari struktur umum steroid, di mana tadi sudah kita lihat bahwa itu adalah struktur umum dari steroid yang ini. Di sini dari struktur tersebut kita bisa lihat bahwa kalau atom hanya satu, namanya itu androgen. Dan selanjutnya, klarifikasi steroid. Steroid terdiri dari beberapa kelompok senyawa dan pengelompokan ini didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa kelompok. Itu terdiri dari sterol, asam-asam empedu, hormon seks, hormon adrenokortikoid, aglikon kardiak, dan spekonin. Sterol adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun diturunkan dari kolesterol, dilengkapi gugus hidroksil pada atom ketiga. Banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Semua steroid dibuat di dalam sel dengan bahan baku berupa lemak sterol, baik berupa lenasterol pada hewan atau fungi, maupun berupa siklortenol pada tumbuhan. Selanjutnya, asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu biasa ditemukan dalam bentuk asam kolik dengan kombinasi dengan glisin dan taurin. Asam empedu utama yang terbentuk di hati adalah asam kolat dan asam kenodoksilat. Hormon seks. Hormon seks dihasilkan oleh gonad dan adrenal yang diperlukan untuk konsepsi natural embrionik dan perkembangan ciri-ciri khas seks primer dan sekunder pada pubertas. Hormon seks pada umumnya merupakan turunan steroid. Molekulnya bersifat planar dan tidak lentur. Kerangka dasarnya adalah cipelomematin yang bersifat kaku. Hormon seks dibagi dalam 4 kelompok, yaitu hormon androgen, hormon estrogen, hormon proksin, dan obat kontrasepsi. Selanjutnya, hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar Arnelli sebagai korteks. Selanjutnya, agliki kardiak adalah bentuk glikosida, lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak di zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Selanjutnya, aglikon kardiak merupakan selanjutnya itu sapogenin. Sapogenin merupakan bentuk glikosida yang dikenal sebagai sponin. Sponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok ke dalam air. Karena sifatnya menyerupai sabun, maka dinamakan spanin. Sponin bersifat amfifilik karena spogenin bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik. Manfaat dari steroid yaitu pada tumbuhan ada yang memiliki fungsi untuk menghambat penuaan daun sehingga daun tidak cepat gugur. Sedangkan pada hewan pada umumnya dijumpai dalam bentuk hormon yang salah satu fungsi berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangbiakan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.